Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Bunga dengan nomor NIM 2023143615 dari kelas 2Q dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas 4 tema terkait Pancasila. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap temanya. Tema yang pertama yaitu mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar dunia. Yaitu yang pertama ada liberalisme, sistem yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan peran terbatas pemerintah. Memperjuangkan kebebasan berpikir, berekspresi, beragama, dan berusaha. Kemudian yang kedua yaitu konservatisme, sistem yang menekankan pemeliharaan tradisi, nilai-nilai kultural, dan stabilitas sosial. Cenderung berhati-hati dalam menerima perubahan sosial yang radikal. Kemudian yang ketiga, sosialisme, ideologi yang mengedepankan kepemilikan dan kontrol kolektif atas sumber daya ekonomi, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil melalui redistribusi kekayaan dan kekuasaan. Kemudian yang keempat, komunisme, yaitu ideologi yang mengusung penghapusan kepemilikan pribadi dan kelas sosial. Pemerintah memiliki kendali atas produksi dan distribusi kekayaan untuk mencapai masyarakat yang adil dan tanpa kelas. Yang kelima, nasionalisme, yaitu ideologi yang menekankan identitas nasional, kedaulatan negara, dan kepentingan nasional. Berfokus pada persatuan dalam masyarakat berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, sejarah, dan agama. Kemudian yang keenam ada feminisme, yaitu gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Kemudian yang ketujuh yaitu anarkis, yaitu ideologi yang menekankan otoritas pemerintah atau hierarki sosial, menganjurkan kebebasan individu dan pengorganisasian masyarakat secara horizontal. Kemudian yang kedelapan, fundamentalisme, pendekatan yang menekankan pemahaman harfiah terhadap ajaran agama dan menolak pengaruh atau perubahan dari luar. Kemudian yang kesepuluh, ekologi politik, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Kemudian selanjutnya tema yang kedua yaitu membandingkan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Sistem etika Pancasila, liberalisme, dan komunisme adalah 3 pendekatan yang berbeda dalam politik dan ideologi. Berikut adalah perbandingan antara ketiga sistem tersebut. Yang pertama, Pancasila. Pancasila adalah sistem etika politik yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila mengandung 5 sila. Pancasila mengedepankan nilai-nilai kebinekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Sistem ini memberikan kebebasan beragama dan mengakui pluralitas dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme adalah sistem etika politik yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan peran terbatas pemerintah dalam urusan masyarakat. Liberalisme mengedepankan kebebasan berpikir, berekspresi, beragama, dan berusaha. Sistem ini menekankan pentingnya hak individu dan perlindungan hukum yang adil. Liberalisme juga mempromosikan ekonomi pasar bebas dan persaingan sebagai mekanisme utama dalam mengatur perekonomian. Kemudian yang ketiga, komunisme. Komunisme adalah ideologi yang didasarkan pada pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels.
Komunisme menekankan pada penghapusan kepemilikan pribadi dan penghapusan kelas sosial. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kendali atas produksi dan distribusi kekayaan dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan tanpa kelas. Komunisme juga menekankan persamaan sosial dan kerjasama kolektif dalam mengatur masyarakat. Kemudian tema yang ketiga yaitu menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka berarti bahwa Pancasila dapat menerima dan mengakomodasi berbagai pandangan dan keyakinan yang berbeda, asalkan sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Ini berarti bahwa Pancasila tidak memaksakan satu pandangan atau keyakinan tertentu kepada semua warga negara, tapi memberikan kebebasan bagi individu dan kelompok untuk mengembangkan keyakinan mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kemudian tema yang terakhir yaitu menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan prasyarat terwujudnya Indonesia baru yang dilandasi semangat toleransi. Pancasila mampu mengakomodasi keberagaman dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Pancasila mengajarkan semangat toleransi, saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dengan menghargai pluralitas dan menjaga persatuan, Pancasila menjadi landasan untuk mencapai Indonesia yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa subtema yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.